Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mitra persada, mari kita mensyukuri nikmat Allah. Kita diberi kesehatan, kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Salah satunya adalah bersama-sama mempelajari kalamullah dalam tafsir Jalalain. Kita telah sampai pada surat Yunus alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma kashafna anhu durrahu marra ka'allam yad'una ila durrim massah kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Nah, ini potongan ayat yang kedua, mitra persada. Falamma kasafna, mongko tetkalane buka sapa ingsun, menyingkapkan sapa ingsun Allah anhu saking wong sing ndonga wau, durrahu ing kemlaratane wong, kesulitan ya, kekurangan, ini semua masuk dalam kekurangan. Termasuk manadur adalah bahaya. Nah, itu sama dorot gitu ya. Marra mongko lumaku sapa wong ala kufri ing atase kufure wong ka alam yad'un. Kaya yen to ora tau ndonga sapa menungso ing ingsun ila dzurrin maring kemelaratan massa kang ngenani apa dzurrin hu ing menungso. Ya seperti itu keadaan manusia ya. Kalau ditimpa kebaikan-kebaikan kadang lupa sama Allah. Kemudian kalau ditimpa kesulitan mendekat sama Allah. Nah, ini memang biasa dalam diri manusia itu. Kalau bisa kita ikut yang paling tinggi, yaitu tatkala kita diberi kesenangan tetap ingat Allah. Bahkan ya kebaikan kita tambah banyak karena kita dalam keadaan senang kan. Nah, nanti suatu saat manakala kita susah, kita butuh Allah, maka Allah akan ingat sama kita. Fadhkuruni adzkurkum. Maka ingatlah kalian kepada aku, niscaya aku akan mengingat kalian. Ini hukum timbal balik. Ora tau kalian Gusti Allah kok Gusti Allah kon kelingan DE penak men. Padahal nikmat yang diberikan sudah banyak ya. Nikmat sehat, nikmat bisa makan, bisa tidur, itu kan nikmat yang tidak terhitung. Nah, di sini dijelaskan ketika sudah dibuka, diudari, diselesaikan oleh Allah madharatnya, kemelaratannya, kesusahannya, dia itu berjalan seperti belum pernah berdoa kepada kami. Artinya seakan-akan tidak pernah berdoa, saking lupanya sama Allah itu. Nah, inilah orang-orang yang istilahnya ndrawasi, orang-orang yang nyamari. Maka sebaik-baik orang adalah selalu ingat sama Allah. Misalnya kelebihan yang dia punyai itu hanya titipan dari Allah, milik Allah. Kemudian dia bisa begini begitu, itu pemberian Allah, bahkan itu amanat atau titipan. Kalau sudah menyadari begitu, maka manusia tidak ada yang namanya rasa gumedi, sombong, dan seterusnya. Inilah ajaran Al-Quran itu selalu memberikan pesan-pesan yang seperti ini, mengingatkan selalu. Karena memang manusia itu ya suka lupa.
Kadzalika kaya mengkono ai kama kaya barang zuina kang den paes-paesi lahu kedue man wong apa adu'u donga inda dzarari nalika melarat nalika susah wal iradi nalika mengo indar rakhai nalika dheweke seneng nalika lapang ya. Ini untung kalau Allah tidak mengujinya, sudah beruntung ketika dia lupa sama Allah itu. Maka Allah itu Maha Rahman, pengasih, Maha Rahim, Maha Penyayang, Maha Haris, Maha santun. Jadi sebenarnya bisa Allah itu menguji, memberikan musibah karena dosanya hamba. Tapi Allah tidak mau, belum mau. Ditunggu sadarnya hamba, ditunggu taubatnya. Nah, seperti ini kesabaran Allah seperti ini tidak ada duanya, tidak ada duanya. Kalau seseorang kehilangan orang tua mungkin ya susahnya tidak banget sebagaimana kehilangan anak kan. Kalau kehilangan anak ya waduh, belum waktunya meninggal kok sudah meninggal. Ujian seperti itu mudah-mudahan hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mampu menghadapinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali yang dimampuinya. Maka ujian yang kita terima dari Allah itu sudah diukur sekiranya kita kuat menghadapinya. Berarti harus bersyukur lagi kan, karena ujiannya tidak di luar kemampuan. Berarti bersyukur lagi, alhamdulillah, walaupun ada masalah saya bisa menyelesaikan. Artinya ada jalan keluar yang diberikan oleh Allah. Kembali kepada Allah yang memberikan, karena hakikatnya seperti itu. Ma'ing barang lil musrifin zuyina den paes-paesi lil musrifina kedue wong-wong kang leluwian, wong-wong kang berlebih-lebihan, al musyrikina tegese wong-wong musyrik, wong sing ndak percaya Gusti Allah ya ndak, habis itu dia melakukan penyembahan kepada selain Allah. Menyembah Allah aja ndak mau, apalagi terus membikin tandingan sama Allah. Wah, itu bikin bendu atau murkanya Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak mengampuni ketika dia disekutukan, ditanding nih, tetapi mengampuni dosa-dosa selain itu. Tapi di juz 24 itu innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Lah ini semua dosa kok diampuni, yang tadi kok kalau musyrik kok enggak diampuni. Yang maksudnya adalah jalan keluarnya itu manakala sebelum meninggal dunia dia tobat, maka ada kemungkinan diampuni walaupun dosanya syirik. Tapi sebelum meninggal, apalagi jauh-jauh sebelum meninggal dia sadar, kemudian tobat, mareni, berhenti dari syiriknya, bisa jadi itu diampuni oleh Allah. Karena sebelum meninggal, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah itu mengampuni menerima taubatnya hamba selagi nyawa belum sampai kerongkongan. Ini merupakan sikap sayangnya Allah kepada umat ini. Jadi dinteni, ditunggu, kalau berbuat salah kapan dia minta ampun gitu. Maka sebaiknya kita bertobat, minta ampun, sadar itu setiap saat. Sadar, ya Allah, kok saya tadi melakukan ini, kok tadi itu saya berdosa, ya Allah, ampunilah saya tempatnya lupa. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Ya Allah, seandainya Engkau tidak mengampuni, tidak menyayangi kami, niscaya aku termasuk orang-orang yang rugi. Nah, gitu. Jadi merayu juga kan berdoa itu. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Walaqad ahlakna lan yakti teman-teman wis binasaake ingsun al-quruna ing pira-pira umat, al-umama tegese pira-pira umat min qablikum saking sadurunge sira kabeh. Ya ahla Makkah tahe penduduk Makkah, lamma dzalamu tatkalane nganiaya sapa kurun, umat-umat sebelum itu ketika berbuat zalim itu dihancurkan oleh Allah. Bisyirki le zalim itu bisyirki kelawan syirik, kelawan nyekutokne nanggone Gusti Allah. Wa qad ja'at lan teman-teman apa jenenge wis teka hum ing kurun sapa rusuluhum pira-pira utusane kurun bil bayyinati kelawan nggawa ayat-ayat sing jelas, ad-dallati ala sidqihim, ayat-ayat atau bukti-bukti yang menunjukkan benarnya utusan tadi. Ini bolak-balik yang menjadi persoalan itu kan, kaum atau umat itu tidak percaya bahwa Rasul itu utusan Allah gitu. Siapa misalnya Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Muhammad SAW, tidak percaya bahwa itu utusan. Manusia biasa mangan padha dhewe turu barang kok dadi utusan, ngaku-ngaku. Nah, tidak kepercayaan inilah yang menyebabkan ingkar sama ajaran Allah. Sing gawe wong kaya ngono apa sing digawa gak percaya, ndak percaya. Nah, inilah maka orang yang Islam ya, aslama yuslimu islaman fahuwa muslimun, itu maknanya orang yang pasrah. Nah, jadi orang itu yang pasrah saja, pasrah kepada Allah. Nah, tapi ini tidak menafikan yang namanya usaha. Sudah berusaha kemudian pasrah, aslama atau fawwadho, menyerahkan urusannya, jalan keluarnya sama Allah. Sudah berusaha, sudah misalnya menyekolahkan anak ke orang-orang yang mengajar yang baik-baik ya, ke guru-guru yang soleh-soleh ya, dipilihkan guru yang soleh-soleh. Ewa semono lulus kemudian belum baik ya, dipasrahkan sama Allah. Karena sudah ada ikhtiar, sudah ada upaya. Tapi biasanya upaya itu ya diberi keberhasilan. Namanya sudah melewati jalannya, Allah memberi. Misalnya ditaruh di lembaga yang bagus ya, kualitasnya yang kesolehannya itu, dan anak ini ternyata jadi benar, jadi orang baik benar berkat bimbingan dari para guru, maka itu sudah semestinya. Tetapi seandainya tidak pun ya kita jangan menyalahkan siapa-siapa, menyalahkan anak atau menyalahkan guru, jangan. Kita yang baik adalah mendoakan, ya Allah, anakku hari ini belum, mudah-mudahan suatu saat Engkau ubah ya Allah menjadi orang yang baik. Itu doa orang tua itu mustajab. Jangan udah biayanya banyak, tetap aja bantel, nah, itu ndak akan selesai. Wa makanu lan ora ana apa sapa kurun iku liyuk minu drapun yento iman sapa kurun, atfun dadi ataf ala dzalamu ing atase lafaz dzalamu. Jadi sudah datang utusan, sudah membawa bukti yang benar. Kemudian setelah itu mereka tetap saja belum beriman. Ini sudah diceritakan oleh Allah sebelum Kanjeng Nabi, sebelum umat Kanjeng Nabi pada waktu itu ya, pada waktu Kanjeng Nabi masih hidup. Umat-umat sebelummu itu sudah kami binasakan. Ya berkat karena kufurnya, karena tidak percaya sama utusan. Sampai kumbuk ya rumangsa. Itu maksudnya Allah begitu. Bu ya rumangsa, nanti kalau kena seperti umat sebelummu bagaimana? Kan celaka kan. Padahal azab Allah itu kalau sudah turun tidak ada yang bisa menolak. Kalau sudah turun ya. Tapi kalau belum turun, itu bisa ditolak dengan doa ya. Doa itu bisa menolak azab atau musibah. Kan
berdoa ini termasuk bagian dari ibadah, ya kita lakukan. Doa boleh pendek, boleh panjang, terserah. Kalau jadi imam ya doanya ya sedengan lah. Jangan panjang-panjang sampai makmumnya ngangkat tangannya susah. Ya Allah udah capek ya, kok belum selesai imam ini. Besok lagi alah golek musola sing penak. Ya Allah. Jadi imam harus bijaksana. Jangan bijaksana bijak sini. Sana begini, saya sini begini, tidak sama. Bijaksana ya. Bil hikmah. Ngladeni wong reno-reno itu harus dengan ya sabar, dengan kemudahan, dengan ya kita terangkan begini, insya Allah akan paham. Kalau sudah itu mereka masih surah atau pak, nah itu sudah bukan urusan kita. Yang penting kita sudah menyampaikan ya. Wa ma 'alaika illal balagul mubin, tidak ada yang wajib bagi Muhammad kecuali al balagul mubin, menyampaikan ajaran yang menjelaskan, yang jelas. Kadzalika kaya mengkono, ai kama kaya tegese kaya barang ahlakna wus binasake ingsun ulaika ing mengkono-mengkono kurun, tegese pira-pira umat tadi. Najzi bales sapa ingsun al qauma ing kaum al mujrimina kang padha dosa-dosa. Jadi ketika Allah mengadab seseorang atau umat begitu, itu sudah didahului oleh penyebab. Jadi li alla yakuna 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Kalau di juz 2 itu, supaya tidak ada manusia itu setelah diutus Rasul itu kemudian punya hujah, Allah kemudian kalah hujahnya, tidak bisa. Allah sudah mengirim utusan, sudah begitu ditambah lagi dengan kitab suci, ajaran-ajaran yang menuntun kepada yang benar, sudah lengkap itu. Artinya Allah sudah bijaksana betul. Anapun terus mengu aras-arasen, nah itu urusannya sendiri-sendiri. Nah ini maka Allah membinasakan suatu kaum itu karena dosa-dosa mereka. Ai al kafirin tegese wong-wong kang kafir. Humma ja'alna lindadekake ingsun kum ing sira kabeh ya ahla Makkah, hei penduduk Makkah, khalaifah. Ayat ini kan ayat Makkiyah ya, ayat-ayat yang turun di sebelum hijrah. Jadi ciri-ciri ayat Makkiyah itu satu, menguatkan keesaan Allah ya. Kemahaesaan Allah itu diceritakan. Contohnya banyak dengan contoh-contoh. Jadi dengan contoh misalnya Allah yang menjadikan manusia tanpa ayah seperti Nabi Isa alaihissalam ya. Itu bisa. Laukana fihima alihatun, kalau di juz 14 ya, kalau di juz 15, kalau di dunia ini ada dua Tuhan, maka akan berselisih. Siji pengen srengenge metu-wetan, siji pengen kokidul, akan bentrok nanti. Makanya Tuhan pasti satu. Qul huwallahu ahad, satu, esa, tidak ada duanya. Dan berkuasa betul. Kadzalika ulaika najzi qaumal mujrimin tsumma ja'alnakum nulin dadekake ingsun ing sira kabeh penduduk Makkah khalaifa ing pira-pira khalifah, jamu khalifatin jamae khalifah fil ardi ing dalem bumi mim ba'dihim saking sakwuse kurun, saking sakwuse umat-umat sebelumé, linang dzura supaya weruh ingsun Allah kaifa halih kepriye tak malu nang lakoni sira kabeh fiha ing dalam ard, ing dalam bumi. Kata ard itu dalam bahasa Arab itu dia muannas, tapi muannas majazi, walaupun tidak ada taknya, dia itu perempuan. Karena fiilnya harus dhomirnya harus dhomir perempuan. Fiha ay fil ard wa hal taktabiruna lan ana ta ngalap pitutur sira kabeh bihim kelawan kurun
Fatasaddaku rusulana fatusaddiku rusulana mongko benerake sira kabeh rusulana ing utusan-utusan ingsun. Jadi yang dituntut oleh Allah itu manusia itu membenarkan utusan, membenarkan yang dibawa yaitu kitab suci. Ya, rukun iman kan? Percaya sama hari kiamat, bahwa nanti amal itu akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian percaya pada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab sucinya, para utusannya. Kemudian hari kiamat, kemudian percaya sama takdir. Artinya ketika tadi di awal itu seseorang terkena musibah, terkena yang menyedihkan begitu, dia percaya bahwa itu memang Allah sudah menghendaki begitu, kan bagus itu. Misalnya terkena musibah, ya meninggal dunia, meninggal dalam keadaan baik kan, ketika meninggal di air syahid akhirat, meninggal ketika melahirkan syahid akhirat, meninggal terkena wabah syahid akhirat. Ya, banyak sekali terkena penyakit perut syahid akhirat. Jadi ada janjinya dari Allah, tidak hanya ya, syukur dimatikan, tapi ada janjinya setelah itu. Kamu mati dalam geni, saya kasih kamu syahid akhirat. Di akhirat itu seperti orang-orang yang mati syahid, ya kedudukannya mulia sekali orang-orang yang seperti itu. Wa idza tutlalan nalikane den wacaake alaihim ing atase kurun, ing atase pira-pira umat apa ayatuna pira-pira ayat ingsun Al-Qur'an tegese Qur'an bayinatin kang pertelo, kang pira-pira kang pertelo, zahiratin kang pira kang pertelo, halin ya bayinatin halih pertelo, qala mongko ngucap sapa alladzina wong akeh la yarjuna kang orang ngarep-ngarep sapa alladzin liqa ana ing ketemu marang ingsun. Ya ki wong sing kufur, sing musyrik barang kudu, orang yang ndak pengen ketemu sama Allah kan, padahal pasti ketemu semuanya. Karena manusia dan jin itu kena beban taklif. Ama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Kena kewajiban seperti itu ndak bisa sela. Apalagi sekarang daerah-daerah yang jauh dari dakwah atau dakwah yang langsung ya, itu sudah ada media-media. Insya Allah padi dapatlah berita-berita baik, ajaran-ajaran yang baik itu sudah dapat, karena sudah menjangkau daerah-daerah seperti itu. La yakhafuna al-ba'sa, layar junariko anai, itu maknanya tidak khawatir, tidak takut hari kebangkitan. Ikti nekakno sira Muhammad bi Qur'anin kelawan Qur'an ghairi hadza kang liyane iki ai laisa ora ono fihi ing dalam ghairi hadza utawa bi Qur'an apa aibu alihatina cacate pangeran-pangeran kita. Diwacane Quran begitu, mereka yang enggak iman tadi mengatakan, datangkan pada kami ayat-ayat Quran yang tidak seperti Quran yang itu. Quran yang itu mencacat, mencela berhala-berhala kami. Ya tidak bisa, tidak dituruti, karena ya satu-satunya kitab ya Al-Quran itu. Kan dijelaskan di surat Fatir kan, la yasma'u in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kamu kalau berdoa sama dia tidak mendengar. Walau sami'u mastajabu lakum. Seandainya dia mendengar pun mastajabu lakum, tidak bisa menuruti keinginan kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Besok pada hari kiamat Tuhan itu akan mengingkari kalian menyekutukannya dengan Allah. Jadi 3 macam penjelasan mengenai Tuhan selain Allah sudah jelas. Nah, Allah tidak bisa dilihat karena memang berbeda dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kalau sama dengan makhluk, berarti ya punya kelemahan kan. Kalau punya kelemahan berarti tidak pantas jadi pangeran kan. Gitu.
Itu penjelasan apa ya yang masuk akalnya ya. Jadi kalau dia sama-sama seperti makhluk ya berarti sama-sama lemahnya, makhluknya lemah, manusia bisa Tuhan bisa kelihatan. Au badil utawa ganti sira hu ing Quran min tilqa'i nafsika saking awak sira kul ngucapna sira Muhammad lahum kedue alladzin ya mayakunu ora ana yang bagi tegese ora prayoga li kanggo ingsun apa an ubadila ing yen to ganti ingsun hu ing Quran min tilqa'i nafsi ay min qibali nafsi saking arah awak ingsun in attabi'u ora melu sapa ingsun illa ma kejaba ing barang yuha kang den wahyuake apa ma ilaya marang ingsun. Ya sapane Muhammad wong sing rena-rena ngono kuwi njaluk Quran liya sing cocok karo pangerane dhek. Saya tidak punya hak untuk mengubah Quran yang ini karena ini adalah bukan buatan saya dan saya tidak bisa mengubahnya. Ma in attabi'u illa ma yuha, tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepada saya. Ini akhafu, ini setune ingsun iku akhafu wedi sapa ingsun. In aso itu lamun maksiat sapa ingsun, lamun durhaka ingsun Rabbi ing pangeran ingsun bitabdilihi kelawan ngowahi Quran mau ada yaumin azim ing siksane dina kang agung wa yaumul qiyamah. Dina yang agung itu adalah dina hari kiamat. Mudah-mudahan mitra bersada Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita dalam keimanan, dalam kesabaran, kemudian memberi kita kemudahan-kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.